Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cecilia Meka Putri Setiawati. Aku biasa dipanggil Meika dan aku dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2020. Kali ini aku mau sharing nih ke teman-teman semuanya tentang pengalaman-pengalaman menarik apa aja sih yang udah aku dapetin selama kurang lebih aku kuliah 3 semester ini. Aku mau sharing dulu nih, kenapa sih kok akhirnya aku bisa masuk di BKUAJ. Jadi sebetulnya dari SMP tuh aku memang punya interest ke arah psikologi dan konseling gitu. Nah, tapi emang pada awalnya aku tujuannya sebenarnya pengennya psikologi. Nah, di satu sisi aku juga pengen jadi seorang guru gitu. Akhirnya setelah aku konsultasi ke keluarga dan juga ke guru-guru, akhirnya guru-guru juga mengarahkan kalau kenapa nggak coba bimbingan dan konseling aja gitu. Terus pada akhirnya aku mencari tahu gitu ya tentang bimbingan dan konseling, terus nemu nih beberapa universitas yang ada jurusan bimbingan dan konseling. Nah, salah satunya itu di Universitas Atmajaya. Terus akhirnya setelah aku lihat dari Instagramnya, terus juga ada beberapa kakak kelas yang masuk di BK Atmajaya juga. Akhirnya aku memantapkan diri dan aku mendaftar lewat jalur bebas tes waktu itu di gelombang pertama. Dan waktu itu aku daftarnya bener-bener udah mepet banget dan aku udah bener-bener kayak nyerahin semuanya ke Tuhan. Kalau misalkan aku diterima, ya mungkin memang ini jalannya untuk masuk ke BKUAJ, tapi kalau misalkan enggak, ya aku bakalan coba cari jalan lain gitu. Tapi puji Tuhannya aku diterima di saat-saat mepet itu lewat jalur bebas tes, dan ya udah akhirnya aku di situ memantapkan diri untuk masuk ke bimbingan dan konseling di Atmajaya. Setelah kurang lebih 3 semester aku berproses di Prodi Bimbingan dan Konseling, aku ngerasa kalau keputusan yang waktu itu aku ambil adalah keputusan yang sangat-sangat tepat, karena di sini aku belajar banyak banget hal baru gitu. Karena di Prodi Bimbingan dan Konseling sendiri, kita nggak cuma belajar tentang konseling, tapi kita juga belajar tentang ilmu psikologi, ilmu pendidikan, dan juga tadi ilmu konseling itu sendiri. Jadi banyak banget hal-hal baru yang aku pelajarin, dan puji Tuhannya apa yang udah dipelajarin ini memang sesuai gitu sama minat dan interest aku. Nah, di sini juga lingkungannya sangat-sangat suportif. Ada teman-teman seangkatan yang selalu ngedukung, terus juga kakak tingkat yang baik-baik banget gitu ya. Mereka mau berbagi gitu sama kita semua. Terus juga dosen-dosennya yang komunikatif, terus juga cara ngajarnya enak-enak. Terus tugas-tugas yang dikasih pun bukan cuma tugas-tugas teori aja, tapi kita juga ada praktek konseling, dimana menurut aku itu merupakan suatu tugas yang bisa jadi bekal gitu buat kita ke depannya untuk menjadi seorang konselor. Dari berbagai macam tugas yang diberikan sama dosen pun, aku ngerasa ada satu benefit yang bener-bener aku rasain, yaitu adalah aku jadi lebih mengenal diri sendiri dan aku jadi punya self-awareness yang lebih tinggi. Karena tugas-tugas yang diberikan itu bukan cuma tugas-tugas mengulas tentang teori aja, tapi lebih kepada mengulas ke diri kita sendiri juga gitu. Jadi apa yang udah kita pelajarin, kita terapin gitu ke diri sendiri. Nah, jadinya aku ngerasa jadi lebih mengenal diri sendiri dan aku jadi lebih tahu gitu kebutuhan diriku tuh seperti apa. Selain dari pembelajaran di dalam kelas gitu ya, hal-hal baru juga banyak aku dapetin dari kegiatan-kegiatan di bimbingan dan konseling. Salah satunya waktu di semester 1 dan semester 2 itu aku dapet kegiatan LCC. Jadi itu semacam mentoring. Jadi ada kakak tingkat gitu ya yang jadi mentor kita, dan di situ aku ngerasain banget benefitnya. Aku punya kakak mentor yang baik-baik banget, dan mereka bener-bener helpful. Mereka kalau misalkan aku chat, aku tanya kira-kira Kak tahu nggak tentang materi ini, mereka pasti selalu jawab gitu. Jadinya aku bener-bener ngerasa terbantu gitu dari adanya kegiatan ini. Nah, pengalaman berorganisasi juga aku dapetin banget di bimbingan dan konseling, karena aku join di himpunan mahasiswa BK Atmajaya. Nah, di situ aku menjabat sebagai staff di divisi organisasi dan kepribadian. Nah, tugas aku di sana adalah bikin konten, terus juga manage Instagram, sosial media gitu. Dan tadinya pun aku ngerasa takut banget karena aku pas SMA, SMP aku bener-bener gak punya
pengalaman, gak punya talent di bidang desain, apalagi gambar gitu ya. Tapi setelah akhirnya aku memberanikan diri untuk nyemplung dan berproses di sana bareng sama teman-teman di divisi, sama kakak tingkat, dan juga sama teman-teman di HMPS yang lainnya, akhirnya aku ngerasa kalau I found something new gitu dari diriku sendiri, yaitu aku bisa nemuin ternyata ada hal baru yang dimiliki gitu sama diri sendiri, yaitu di bidang desain tadi, yang tadinya bener-bener aku pesimis banget, tapi ternyata setelah aku belajar dan berproses, wow, ternyata aku bisa juga ya gitu. Dan aku ngerasa HMPS ini adalah wadah gitu untuk aku bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri. Dari berbagai pengalaman berorganisasi dan kepanitiaan ini, aku ngerasa kalau skill-skill yang ada di dalam diriku itu benar-benar terasah gitu. Mungkin skill leadership, terus juga public speaking, dan yang terpenting adalah aku bisa memperluas relasi gitu. Aku bisa kenal sama teman-teman dari jurusan lain, aku juga bisa kenal sama teman-teman mungkin dari fakultas lain gitu. Jadinya pertemanannya juga jadi lebih beragam dan relasinya jadi jauh lebih luas. Segitu dulu untuk sharing pengalaman aku selama kurang lebih 3 semester ini kuliah di Bimbingan dan Konseling Universitas Atmajaya dan di Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Semoga teman-teman tertarik untuk masuk ke bimbingan dan konseling dan juga ke FPB, karena kegiatan-kegiatan di sini benar-benar seru dan juga bermanfaat banget buat kita. Thank you so much.